Bu Eti, berarti ini sosialisasi apa gimana Bu Eti? Ini kita dapat penguatan untuk literasi dari Balai Bahasa. Intinya di sini kita sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan dari TPM Sekar Ananda pada hari ini, yaitu kegiatannya adalah komunitas literasi TBM Kota Tegal, di mana pesertanya itu ada 35 orang bertempat di Kelurahan Randukuti, Jalan Arupindah. Dan output dari kegiatan ini adalah para pesertanya antusias untuk mendirikan taman bacaan masyarakat per RT ataupun per RW. Berarti ini perwakilan RT RW Bu? J. Ya Pak Lurah, dukungan Lurah sendiri terhadap adanya TPM di Kelurahan gimana Pak? Kami mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap TBM Sekar Ananda karena bisa menginisiasi kepada TBM atau calon-calon TBM yang akan berdiri di Kelurahan Gunting dengan cara pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya pendampingan dari ATUS dan juga mudah-mudahan bisa melekat dengan TBM yang ada di Kelurahan Gunting, serta dari TBM Sekar Ananda bisa berbagi terkait pengalaman maupun tips tata cara bagaimana sih menjadi TBM yang ideal. Dari Arab Pusda sendiri Bu, yang disampaikan apa Bu? Siap, kami menyambut dengan senang dengan adanya TBM membantu kami untuk bisa meningkatkan minat baca masyarakat yang ada di sekitar. Ya, Bu Yus tadi yang disampaikan motivasi apa gimana Bu? Iya, dari narasumber merasa bersyukur karena bisa membagi ilmu dengan peserta-peserta kegiatan literasi pada hari ini. Harapannya adalah nanti TPM itu akan tumbuh berkembang dengan lebih banyak lagi, dan tentu saja kebutuhan ataupun apa yang direncanakan nanti berupa proposal misalnya yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini bisa mengena dan bisa menambah wawasan bagi mereka, khususnya untuk para peserta pada sosialisasi hari ini, itu tentang pengelolaan TBM tersebut. Terima kasih. Tadi mereka dikasih cara bikin TBM apa bagaimana? Ya, cara membuat proposal yang baik dan benar kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti dari TBM itu sendiri, dari program-program yang mereka laksanakan nantinya, insya Allah merupakan ilmu untuk membuat proposal yang baik dan benar. Oke. TBM Sekar Ananda, yes. Oke. Salam literasi. Ayo membaca. Marilah kawan, marilah semua, luangkan waktu untuk selalu membaca. Apabila kita rajin membaca, dirikan bahagia, wawasan dan terbuka. Bukalah buku untuk temukan ilmu, mengisi waktu agar kau tak jemu. Tak perlu ragu, jangan menunggu, marilah membaca dan buka lembaran baru. Bekali dirimu dengan membaca, pastilah kelak. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Tegal Selatan, Bapak Haji Muhammad Basuki Budi Santoso, SH, MH atau yang mewakili. Yang kami hormati Lurah Randukuti Bapak Zaidran Muhammad SSP, MM atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua TBM Sekar Ananda Ibu Hajah Yuniti Utami Eskom MM. Yang kami hormati narasumber dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal. Yang kami hormati narasumber Ibu Sismiati MPD. Yang kami hormati dan kami banggakan semua seluruh peserta pelatihan kegiatan komunitas andalan
untuk literasi TBM. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Untuk menambah semangat di pagi hari ini, kita berikan nyanyian. Kita nanti saya ucapkan selamat pagi, pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ketua TBM Sekar Ananda kepada Ibu Hajah Yuneti Utami Eskom MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sidri ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Perpustakaan, yang saya hormati Bapak Camat Tegal Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Lurah Randu Kunting, yang saya hormati Ibu narasumber kita Ibu Sismiati MPD, dan yang saya hormati semua peserta pelatihan literasi pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 21 September 2025, TBM Sekar Ananda Kota Tegal melaksanakan kegiatan penguatan komunitas literasi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pertama, dan untuk hari ini TPM Sekar Ananda juga menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting, yaitu kami beri judul Koma TBM, di mana koma itu artinya komunitas andalan untuk literasi taman bacaan masyarakat. Kegiatan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan bagi para pegiat literasi, baik yang aktif di Taman Bacaan Masyarakat Sekar Ananda maupun di komunitas mitra. Melalui pelatihan ini, kita akan belajar bersama mengenai pengelolaan lembaga dan manajemen
taman bacaan masyarakat, serta dasar perpustakawan hingga keterampilan menyusun proposal kegiatan yang baik. Dengan demikian, kita tidak hanya mampu menata kelola buku atau mencatat atau meminjam dan melayani pengunjung, tetapi kita juga mampu merancang program literasi yang kreatif, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta dapat membawa pulang keterampilan baru, mulai dari rancangan program literasi, proposal lengkap beserta RAP, hingga keterampilan teknik untuk mendukung keberlanjutan layanan taman bacaan masyarakat. Dampak yang kita harapkan tentu tidak lain adalah pengelolaan komunitas akan semakin percaya diri, terampil, dan siap menciptakan inovasi dan di dunia literasi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini, serta kepada peserta yang dengan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga langkah kecil ini bisa bersama menjadi awal suatu perubahan besar bagi gerakan literasi di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kepada yang belum ya. Jadi salam literasi, ayo membaca. Kita ulangi satu kali lagi. Salam literasi, ayo membaca. Ya, terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Lurah, Bapak Yaider Muhammad SSPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Perpustakaan Daerah Kota Tegal, Ibu Asyiwagati Budi Wahyuni SEMSI, serta teman-teman dari Dinas Apusda yang sudah hadir, yang kami hormati narasumber Ibu Sismiyati MPD, tak lupa juga yang kami hormati pimpinan LKPSKAR, pimpinan TBM SKAR, LPK, TBM SKAR Ananda, Ibu Haja Yuniati Eskom MPD, yang kami hormati Bapak Kasih Pelayanan Masyarakat Kecamatan Tegal Selatan, yang mewakili Bapak Camat Tegal Selatan karena beliau ada kegiatan Jalan Sehat PMI, karena Pak Camat juga sebagai pengurus PMI, jadi melekat permohonan maaf tidak bisa hadir secara pribadi. Yang kami hormati pengurus dan segenap tim dari TBM SKAR Ananda, serta ibu-ibu yang sudah hadir pada acara pagi menjelang siang hari ini sebagai penggiat literasi taman bacaan masyarakat di masing-masing wilayah atau yang ada di yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ini puja dan puji syukur selalu tercurah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat iman Islam yang kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan tabiinnya, dan mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama dan paling utama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya dari Ibu Kabid, narasumber, dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu Hajah Yuniati sebagai pimpinan dari TBM Sekar Ananda, karena dengan acara pada pagi hari ini yang hadir insya Allah menjadi pahlawan literasi. Karena dengan membaca dan budaya membaca, seperti yang sudah disampaikan oleh pahlawan kita yang sebelumnya, membaca adalah jendela dunia, bukan jendela tetangga ya, jendela dunia. Oleh karena itu, bagaimana nanti ke depannya peran ibu-ibu semua ini sangat bermanfaat di wilayahnya masing-masing. Dengan membiasakan dan menggerakkan gerakan membaca itu, apalagi anak-anak zaman sekarang, entah yang namanya Gen Z atau yang di bawahnya yang masih sekolah itu megangnya handphone. Kalau zaman dulu saya masih kecil megangnya kelereng, layangan gitu. Makanya hitam sampai dengan sekarang karena kena layangan gitu. Anak-anak sekarang bersih-bersih megangnya HP, adanya di rumah. Dengan kegiatan pada pagi hari ini, harapan kami ibu-ibu bisa menggerakkan kembali gerakan gemar membaca dengan melalui proses bagaimana membuat gerakan membaca ini menjadi suatu kesukaan bagi anak-anak kita semua, bahkan bagi di wilayah kita semua. Tidak cuma anak-anak, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih gemar membaca yang akan beraktivitas atau berkegiatan dengan ibu-ibu semua, tidak boleh. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa membawa manfaat, karena prinsipnya membaca sama dengan menuntut ilmu. Dengan hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, menuntut ilmu dimulai dari buaya hingga liang lahat. Insya Allah ibu-ibu semua ini mendapatkan pahala jariah. Bagaimana bermanfaat di wilayah, bagaimana bermanfaat dengan masyarakat. Kan ada hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alamin. Ibu-ibu dapat dua modal awal, dengan alam, dengan sesama manusia. Otomatis Gusti Allah menjadi hidupnya seperti itu. Jadi kami mengulangi. Boleh saya ngecek fokusnya ibu-ibu semua ya Bu? Boleh. Kita bermain berwarna-warna. Boleh ya Bu? Boleh. Kalau kapas yang ibu-ibu biasa megang atau untuk face apa buat bersih-bersih muka, ya kapas dulu ya Bu. Kapas atau tisu deh. Warnanya apa Bu? Putih. Awan di langit warnanya putih. Rambutnya kakek nenek warnanya putih. Sapi minumnya susu bukan gitu. Sapi minumnya air. Kalau yang masih anak sapi ya minum susu. Satu lagi ya Bu. Boleh, satu lagi. Ban mobil warnanya hitam. Aspal warnanya hitam. Anak-anak yang masih muda belia, rambutnya masih berwarna hitam. Kelelawar tidurnya kelelawar kalau tidurnya malam buah-buahan enggak, gombal-gombal. Jadi dengan informasi yang seperti ini, jangan sampai harapan kami ibu-ibu ini menjadi garda terdepan ketika sudah masuknya budaya barat, sudah masuknya pergaulan yang mulai menggerus adat budaya kita yang ada di Jawa ini, menjadi filter dari informasi-informasi yang masuk ke wilayah kita. Karena tanpa filter dari kegiatan literasi membaca, otomatis akan terbawa. Oh ya, ini hal yang pantas, oh ya ini hal yang lumrah, padahal belum tentu. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Tegal Selatan atau yang mewakili, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mohon maaf untuk hari ini Bapak Camat Tegal Selatan tidak bisa hadir karena ada acara jalan sehat di PNI Palang Merah Indonesia. Jadi saya diutus untuk mewakili Pak Camat di acara ini. Untuk acara ini pesan Bapak Camat, semoga peserta bisa mengikuti dengan baik. Jadi untuk kedepannya, untuk ilmu yang bermanfaat, jadi jangan disia-siakan. Alhamdulillah untuk acara komunitas andalan untuk literasi bacaan masyarakat. Nggak dibaca sih ya, jadi lupa. Alhamdulillah. Jadi untuk acara ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sampai di situ aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Jadi sampai dengan nanti akhir acara bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Disilakan. Cukup, terima kasih. Sebelum memasuki acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf itu saya pakai masker. Pertama karena saya akan mencoba. Saya biasa terus datang dengan saya didampingi oleh pustakawan terus yang nanti akan menjelaskan secara prakteknya, secara detailnya tentang dasar-dasar perpustakaan. Jadi yang pertama adalah TBM itu apa sih? TBM adalah ruang gerak membaca dan literasi yang berbasis masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan minat baca, menyediakan akses informasi dan bahan bacaan, serta menjadi sarana pembelajaran dan rekreasi edukasi. Jadi betapa pentingnya TBM untuk bisa membantu masyarakat kita untuk bisa meningkatkan minat baca. Jadi isu terbesar saat ini adalah tidak ibu pasti kawannya sedikit pakai. Marilah ini PR kita bersama untuk bisa membangkitkan minat baca pada anak-anak kita, pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita. Jadi membaca tidak tujuannya adalah tidak untuk anak saja ibu, tapi kita juga ibu-ibu, bapak-bapak tidak manusia untuk bisa membaca. Jadi ini perpustakaan itu sekarang ada gerakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi ibu dari membaca itu kita akan tahu ilmunya dan nanti kita praktekkan. Bapak Lurah menjawab perpus ini mengembangkan inklusi sosial, perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi dari hasil-hasil buku kita pakai cara membaca. Tahun ini kami sudah melaksanakan 2 kegiatan. Dari tahun 3 kebetulan ada di kelurahan Tangguh dan Kecamatan yang cerita itu di tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan begitu yang kita akan. Jadi tujuannya adalah pelatihan membuat karya yang bisa menghasilkan nilai ekonomi. Kemarin di kampung kita sudah berhasil membuat sabun dari ekonomi dan sudah kita izin sudah ada di tinggal kita uruskan ekonomi biar masyarakat bisa menghasilkan ekonomi. Jadi dari perpus yang sudah membuat perpus itu tujuannya apa saja. Dari perpus itu ada buku-buku kita menjawab pertama nanti ada ibu kita semua perpustakaan kita harus bisa mengerti
kita punya ada klasifikasi modelnya dari 0 sampai 19. Nanti prakteknya akan sekolah yang akan lebih dalam belajar. Saya ada teori semuanya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kegiatan literasi dan edukasi. Ketiga adalah promosi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita bagaimana cara mempromosikan budaya kita banyak pembelajaran dari masyarakat. Dan kemudian organisasi koleksi. Ini ibu nanti harus diinventarisasi bahan pustakanya. Bahannya apa aja itu tadi? Bukunya jenis apa aja? Nanti terus ada kartu katalog, ada buku induk itu isi dan besar besar. Kemudian ada 3 penentu sistem klasifikasi. Ini menentukan klasifikasi jenisnya kode 800, kode 400, ada kode sendiri, ada bahasa, ada buku agama, ada buku fiksi, ada buku non fiksi. Nanti akan dijelaskan lebih jelas dengan usahawan. Kemudian pelabelan dan menetapkan rak. Ibu-ibu pelabelan itu penting ibu-ibu. Contohnya seperti ini, pelabelan ada kodenya. Jadi kita akan melihat lebih gampang. Ini saya bawa contoh adalah kode 300. Ya, ada ininya, kita menatanya. Buku di rak itu posisinya tidak boleh ke depan, tapi kode ini yang harus diperlihatkan itu. Ya. Jadi jangan menutup juga misalnya di bawah tangannya ini sudah ada, di depannya ini ada, nanti nggak akan dibaca yang belakangnya. Jadi satu dari adalah satu buku yang bisa dilihat. Ya. Kelihatannya sepele, tapi menurut saya ini akan membantu teman-teman yang akan membaca, teman-teman pengunjung pustaka yang akan membaca. Ya, ada kodenya. Nanti Mas Ari akan menjelaskan lebih detail. Nanti ada di dalamnya ada tanda-tanda sendiri. Ya, nanti misalkan. Kemudian penataan rak buku yang bisa jelaskan, ya. Penataan rak buku tidak boleh dicampur ibu, nanti akan mempersulit pengunjung. Jadi nanti di rak buku ini misalnya ada, ini saya ada 3 lapis kan, ada lukis namanya. Maka harus dulu, misalnya ini kode 300 dan diisi ini yang kode 300, bawah 400. Jadi tidak sembarang naruh itu, tapi akan mempermudah pengunjung pustaka, ya, untuk mencari apa sih akses itu yang ingin kami baca. Di situ akan dilihat ada kode ini. Sepele tapi penting, tapi juga membantu. Ya, membantu pustakawan itu ya itu. Nanti ada penomoran dan alamat bukunya sekali. Ya, nanti akan lebih detail dengan pustaka. Ini program literasi itu ibu nanti dari PTN bisa untuk menerapkannya baca gitu, bisa diskusi buku atau film, kemudian buku baca tematik, workshop menulis atau membaca, monggo diadakan untuk membangkitkan minat baca masyarakat sekitar. Kemudian ini tentang pendidikan ada literasi digital, kemudian ada pelatihan fotografi, menulis kreatif, tentang pemanfaatan teknologi informasi. Ya. Jadi dan saya mau ibu-ibu, saya kemarin itu agak miris juga Bu. Ternyata teman-teman kita, anak-anak kita itu bahkan SMP SMA nggak tahu perpustakaan daerah. Saya baru kesini buat yang kayak gitu, kita pemirisnya gitu itu, ya. Tapi alhamdulillah, mulai tahun ini, jadi tidak ada kendala yang katanya gini Bu. Saya kemarin pernah ngomong, saya rumahnya jauh Bu, saya di Margodana, mau ke perpus jauh, gitu. Ada seperti itu, gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ada perpustakaan yang di kelurahan. Ya. Jadi kemarin 2024 ada bantuan dari Perpusnas 1000 kelurahan di tahun 2024 itu kelurahannya yang dapat ada 9.
kemudian satu TBM, kemudian satu TBM-nya sekarang ada. Kalau di judul buku, ya, dan mudah-mudahan minta doanya tahun depan akan kami usulkan untuk TBM dan bunga ibadah tahun depan minimal 25, mudah-mudahan full ini. Tapi khusus karena kurang sudah yang sudah dapat 2024 tidak bisa diusulkan ya. Maka dengan terpaksa kami usulkan yang di luar itu. Nanti tahun depan arahnya adalah TBM dan bunga ibadah. Yaitu setelah informasi bahwa perpustakaan sudah masuk ke sekarang sampai kita kelurahan. Nanti Bapak Lurah siap-siap di Pak Lurah ikut akreditasi. Ya. Karena gini Bu, yang tercatat sementara di Kota Tegal itu sementara 283 perpustakaan, termasuk kelurahan, sekolah, PTN itu ada 283. Yang mirisnya, yang baru akreditasi itu 0,26, jauh sekali miris. Makanya monggo nanti ditingkatkan bahwa belajar sama kita tata cara menata atau perpustakaannya biar dapat nilai akreditasi setidaknya di. Mari kita tingkatkan biar kita di Kota Tegal bisa 100% akreditasi perpustakaan. Mungkin dari sekarang sudah akreditasi. Ya nanti kita bimbing itu dari Perpusnas, kita bimbing cara membuat borang, cara membuat persyaratan dan akreditasi. Tahun ini ada 10, tahun ini kami lagi membimbing 10 perpustakaan termasuk TK. Kita tuh alhamdulillah Kota Tegal itu di Indonesia ya Pak, baru satu-satunya TK di Kota Tegal yang akreditasi. Mudah-mudahan itu ya. Nanti TBM mudah-mudahan sekarang Anda yang pertama. Jadi ya harus tanya. Itu ya. Ini kita lanjut. Kemudian pemanfaatan sumber belajar. Ini mengenali kebutuhan masyarakat. Kemudian memilih sumber belajar yang sesuai, mengoptimalkan koleksi TBM. Itu ya. Kemudian selanjutnya, Ibu nanti dikenali Ibu masyarakat sekitar Ananda, mereka suka apa dikenali itu menurut ya. Di Indonesia itu ada 5 jenis perpustakaan. Yang pertama yaitu perpustakaan nasional yang letaknya di ibu kota negara. Ya, itu perpustakaan nasional. Terus yang kedua yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan umum meliputi perpustakaan dinas kearsipan perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan atau desa ya. TBM juga ikutnya perpustakaan umum. Yang ketiga yaitu perpustakaan sekolah. Alhamdulillah untuk tahun 2024 dulu tidak ada standarisasi perpustakaan TK atau PAUD ya. Kemarin sudah keluar. Berarti untuk standar perpustakaan sekolah yaitu mulai dari TK, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, SMK atau sederajat ya. Ini kategori perpustakaan sekolah. Terus yang keempat yaitu perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan yang koleksinya khusus. Misalkan bagian hukum itu hanya mengeluarkan koleksi produk-produk tentang hukum. Nah, kebetulan di Kota Tegal memang ada 5 perpustakaan khusus. Terus yang ke-8 yaitu yang kelima ya, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi kebetulan kalau di Kota Tegal yaitu meliputi UPS ya, terus ada Poltek,
ada PKTJ. Nah ini ada masuknya ke perguruan tinggi. Dari totalitas sekarang memang dulu sekitar 280. Ini berkembang lagi ini data yang lama ini. Dulu 268, sekarang sudah 283. Nanti akan berkembang lagi karena terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, yaitu semua atau lembaga ya yang memiliki koleksi berapapun, intinya koleksi itu dimanfaatkan oleh pemustaka, itu bisa dikatakan perpustakaan ya. Itu menurut standarisasi pendataan. Tapi kalau terkait dengan akreditasi, ya ini memang ada standarnya yang berbeda yang dikeluarkan sama Perpustakaan Nasional. Kalau menurut akreditasi yaitu perpustakaan, bisa dikatakan perpustakaan harus memiliki 1000 judul ya, 1000 judul. Kalau belum memenuhi 1000 judul itu tidak dikatakan sebuah perpustakaan. Lanjutnya, setiap lembaga terkait dengan pendirian perpustakaan ya, baik TBM, ini alhamdulillah kita lacak di websitenya pendataan, ternyata untuk TBM Taman Bacaan Masyarakat Sekar Ananda sudah memiliki NPP. NPP itu apa? Nomor pokok perpustakaan ya. Ini sudah keluar, tapi kayaknya belum ini ya, sampai cetak sertifikat NPP ini. Nanti insya Allah kita panggil Ibu setelah kegiatan ini, memang harus ada kewajiban yang diisi di website tersebut. Jadi kalau sudah memenuhi, nanti langsung sistem mengeluarkan sertifikat nomor pokok perpustakaan. Nanti bisa ditaruh atau didinding di ruang TBM-nya. Memang salah satu syarat berdirinya perpustakaan atau TBM yaitu memiliki SK berdirinya perpustakaan. Saya yakin Sekar Ananda pasti sudah punya karena sudah keluarnya NPP. Syaratnya memang prosesnya harus ada SK-nya, terus dilampiri petugasnya, yaitu dengan diupload surat tugas. Petugasnya siapa ini yang ada di Sekar Ananda? Nah, setelah itu diverifikasi. Diverifikasi itu berjenjang, mulai dari kabupaten kota. Kebetulan saya adminnya Ibu untuk MPP-nya. Jadi misalkan supaya tidak ada duplikasi data NPP, ini kebetulan untuk Sekar Ananda ini ternyata ada dua. Nah kita selaku pembina, jadi kita tahu, oh Sekar Ananda ini sudah ada nih. Jadi biar tidak ada duplikasi, makanya perlu ada verifikasi dari tingkat kabupaten kota. Nanti ini di merger ya, supaya keluar satu. Dan jelas kita patokannya ini. Tapi yang ini belum lengkap, karena terkait alamat dan sebagainya. Nanti kita lengkapi sama-sama ya. Terus lanjut. Tadi sudah disampaikan sama Bu Kabid terkait manajerial perpustakaan. Saya teknisnya untuk administrasi perpustakaan atau TBM ini hampir sama. Monggo mau berbasis aplikasi atau yang konvensional boleh. Kalau konvensional, satu ada buku besar terkait kunjungan ya. Memang tolak ukur maju mundurnya perpustakaan atau TBM biasanya kan dilihat dari pengunjung. Dulu pernah saya berdiskusi dengan penggiat literasi di TBM ini ya, yang luar kota ini, itu mereka hanya melihat dari pemanfaatan buku yang dibaca. Kalau kita kan dilihat dari statistik pengunjung, harus ada buku kunjungnya. Tapi kalau yang untuk versi TBM biasanya kalau dibaca sudah suatu kegembiraan buat kita. Rata-rata seperti itu. Tapi monggo kalau diadministrasikan, dibukukan dalam arti secara tertulis ya. Kalau bisa ada buku kunjungan, jadi kita bisa memantau perkembangan perpustakaan dari tahun ke tahun atau TBM ya.
dari tahun ke tahun mengalami perubahan atau kenaikan apa enggak ya. Misalkan yang baca sedikit dari tahun sebelumnya, barangkali koleksinya kurang bervariatif, atau barangkali petugasnya galak. Nah, itu juga sangat berpengaruh dari tingkat minat bacanya. Memang untuk tahun ini dengan perkembangan teknologi ya, kita memang harus mengikuti kecanggihan teknologi. Kebetulan memang kita punya aplikasi yang berbasis aplikasi, nanti arahnya ke website ya. Untuk saat ini kita berbasis aplikasi namanya Mister Besar. Nanti Bapak Ibu monggo bisa di-download aplikasi tersebut di Play Store. Barangkali Bapak Ibu belum sempat berkunjung ke perpustakaan. Siapa yang sudah pernah ke perpustakaan Kota Tegal? Alhamdulillah sudah ada ya. Ada, saya pernah intinya ke lapangan dalam arti misalkan sambil beli apa sesuatu ya, misalkan ke counter, ternyata kan petugasnya juga nggak tahu nih perpustakaan daerah, ternyata dia nggak tahu lokasinya di mana itu. Perpustakaannya ada Pak, memang ada, padahal sudah lama berdiri tapi malah belum tahu letak perpustakaannya. Monggo nanti bagi yang belum, silakan bisa datang ke perpustakaan daerah yang lokasinya di mana ya? Haji Ahmad Dahlan. Misalkan Bapak Ibu senggang, silakan bisa datang ke sana. Ada beberapa fasilitas yang kita sediakan, mulai dewasa, anak, terus ada permainan dan sebagainya. Atau misalkan dengan kesibukan Bapak Ibu, silakan mulai dari sekarang bisa mendownload aplikasi Mister Besar di Play Store. Silakan bisa meminjam, tapi hanya dibaca ya pinjamnya ya, bukan ini ya. Kalau di aplikasi seperti itu dimanfaatkan untuk aplikasi Mister Besar digital. Oke ya. Terus syarat yang kedua yaitu ada buku inventarisasi, itu wajib nih, apalagi perpustakaan sekarang Anda ya, taman bacaan masyarakat sekarang Anda kemarin dapat bantuan buku sekitar 1000 judul ya. Nah ini tolong diinventarisasi. Mau yang digital berbasis aplikasi, monggo kita open. Yang penting ada surat permohonan. Kita ini melatih nanti secara teknisnya di sana ya. Terus yang ketiga, peminjaman koleksi. Nah untuk buku-buku yang di TBM sekarang ada itu dipinjamkan apa hanya dibaca di tempat Ibu? Dipinjamkan? Mengantar ke tempat itu dibaca aja apa dipinjam? Dibaca aja ya. Nanti monggo perlu adanya tata tertib ya, dalam arti aturannya jelas terkait mekanisme di lapangan, supaya itu buku-buku yang koleksi kita di lapangan aman terkendali ya. Memang kalau biasanya kan kayak di kita aja pinjam karena nggak ada administrasi, kadang kalah ya, meskipun ya namanya manusia biasanya saya ada lupanya ya. Makanya perlu ada administrasi, ada yang mengingatkan kapan kembali biar pemerataan untuk membacanya. Kalau di sini berarti pelayanannya jemput bola nih untuk TBM-nya nih, silakan. Terus yang keempat, pengembalian. Jadi ada peminjaman dan pengembalian. Nah ini memang harus ada semacam stempel tanggal kembali. Di situ tata tertibnya, lama peminjamannya, misalkan 3 hari, buku yang dipinjam hanya 1 misalkan. Terus tanggal pengembaliannya monggo per minggu atau per 3 hari, disesuaikan dengan kondisi masing-masing TBM, supaya kedepannya memang buku itu kita meminimalisir kehilangan koleksi ya. Ya alhamdulillah kemarin untuk Sekar Ananda dapat koleksi buku 1000 judul tahun 2024 nih. Untuk kelurahan 2024 nih. Untuk kelurahan Randu Gunting kemarin baru dapat nih 2025. Ini alhamdulillah dalam satu wilayah Randu Gunting ada 2 ya.
2 lembaga atau komunitas, 1 lembaga 1 komunitas, yaitu TBM sama kelurahan. Untuk kelurahan, mungkin tadi sudah disampaikan Bu Kabid, barangkali suatu saat ingin akreditasi perpustakaan kelurahan, silakan hubungi kita. Memang syarat utama akreditasi yaitu memiliki 1000 judul buku ya. Ini sudah memenuhi semua sebenarnya, tinggal administrasinya supaya dilengkapi lagi. Lanjut Mbak. Ya, terima kasih, ini sudah selesai. Nah, kebetulan perlu kita tambahkan sekali lagi terkait tadi untuk pengolahannya, pedoman pengolahannya. Kita baik TBM maupun perpustakaan, baik sekolah maupun kelurahan, kita menggunakan pedoman klasifikasi DBC, 2 desimal klasifikasi ya, atau nanti ada DBC juga ada elektronik 2 desimal klasifikasi. Yang kedua ini ada kajuk subjek. Nanti memang kalau pengen berlanjut ada pelatihan khusus untuk tenaga pengelola baik dari kelurahan maupun dari TBM-nya. Nanti atau butuh pembinaan dari kita, silakan Bapak, barangkali butuh pembinaan. Yang penting nyurati kita, insya Allah dari kita datang ke sini, ada timnya sendiri. Yang penting memang syarat utamanya yaitu bersurat dulu. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kenapa bersurat? Akhirnya dulu kok anak-anak harus bersurat. Karena bersurat itu akan menjadi dasar kami untuk membuat surat perintah ke teman-teman. Ya, jadi kenapa harus bersurat ke kami? Karena kami ketika menyurat aduan, untuk dasar laporannya adalah surat perintahnya ada. Itu ya, jadi dipahami. Khususnya sih saya mau belajar aja harus membuat surat. Ya, jadi kalau dipahami surat itu akan menjadi dasar kami membuat surat perintah ke teman-teman untuk lapangan. Gitu, kalau nggak ada surat perintah, saya mau perintahnya stelo, Bu. Stelo, ya, gitu ya. Terus yang kedua yang saya mau tambah sedikit, penilaian Kota Tegal, ya, mohon dipahami juga. Penilaian Kota Tegal dulu adalah salah satunya adalah akreditasi perpus. Makanya Kota Tegal bisa nilainya tinggi karena akreditasinya A. Tapi untuk tahun ini penilaian kinerja Kota Tegal salah satunya adalah bukan akreditasi lagi, Pak. Salah satunya adalah IPLM dan dulu TGM, sekarang TKP, TKM, tingkat kegemaran membaca. Dulu sih katanya TGM, tingkat gemar membaca. Sekarang jadi TKM, tingkat kegemaran membaca. Dua elemen ini sangat penting untuk menentukan, bukan untuk dinas perpus itu, tapi menentukan nilai Kota Tegal penilaian setiap tahun. Ya, tahun kemarin Kota Tegal masih di angka sedang. Untuk TGM dulu TGM nilainya 70,74, kemudian IPLM-nya 66,4, sementara itu masih di kategori sedang. Nah, harapan kami untuk tahun ini kita bisa meningkat, Pak. Meningkatnya ini kami butuh kerjasama, tidak cuma Karpus yang bekerja, tapi seluruh elemen masyarakat itu. Nanti pada saat bulan Oktober dari Perpusnas akan mengesahkan usaha. Usaha kadang-kadang masyarakat ketika dikasih kuesioner cuma diwajibkan tapi nggak diisi. Itu akan menentukan nilai IPLM dan TGM kita. Makanya saya ingin tahu Pak Lurah, Pak yang mewakili kecamatan, dan nanti ketika Oktober kami coba besarkan kuesioner, tolong diisi kembalikan ke kita untuk bisa meningkatkan. Karena yang dinilai adalah tingkat kunjungan masyarakat ke perpus, bukan ke dinas perpus, tapi perpus yang baik di sekolah, di TBM, ya. Makanya yang untuk salah satu nanti Bu Sismi, kalau bisa dari sekolah juga melaporkan daftar kunjung di perpustakaan itu akan menambah nilai kita itu. Nilai itu. Jadi tidak tergantung kalau dari perpus dan dari itu sudah ada kan.
setiap tahun, setiap bulannya kita sudah rekap. Cuma kalau nggak di-push, dibantu dari teman-teman yang masyarakat masuk, nilainya akan sama, akan rendah. Makanya nanti membuat ibu mengapunten nanti ketika kami coba share lewat ketua Sekar TBM Ananda, lewat guru-guru nanti gitu, tolong diisi dan kembali lagi ke kami gitu. Karena kita sudah nyebar banyak pesan, tapi ya balik sedikit, ya itulah. Ya, jadi saya minta tolong Pak, bukan untuk dinas hapus, tapi untuk meningkatkan nilai dekat kita ada kota Tegal. Ya, kita sudah keluarkan mencoba untuk masuk. Kenal? Ya, saya kembalikan ke Lansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa. Banyak ilmu yang bermanfaat yang nanti bisa kita ambil untuk kebersamaan dan juga untuk peningkatan minat baca di masyarakat. Kemudian selanjutnya narasumber yang kedua tentang pelatihan pengelolaan TBM kepada Ibu Sismiati EPD, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu sudah jadi saya ingin bertanya sebelumnya kepada ibu-ibu. Oh ya, yang saya hormati Bapak Ibu semua sebagai peserta sosialisasi hari ini, yaitu yang diselenggarakan oleh Komunitas Andalan untuk Literasi Taman Baca Masyarakat. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, untuk sekian ini peserta yang mempunyai taman baca masyarakat, coba Bu tunjuk jari, ada berapa yang mempunyai taman baca masyarakat di rumah? Ada nggak ya? Belum ya? Belum ada. Tidak apa-apa ya, yang namanya taman baca masyarakat itu mudah ya Bu. Nanti saya akan memberikan tips ya, bagaimana mendirikan taman baca masyarakat yang mudah seperti itu. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Kabit, oleh Bapak dan pustakawan dari Arpusda ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Nah, kalau yang dari saya sendiri, kalau dibilang narasumber sepertinya kurang ini ya Bu. Kita sharing aja ya, sharing aja karena saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya ini guru SMP Negeri 1 Kota Tegal Bu. Saya guru mata pelajaran. Kemudian saya punya taman baca masyarakat itu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Dan taman baca itu sudah berkembang dari mulai tahun 2010 itu berkembang menjadi PKBM ya, yang sekarang ini namanya PKBM Sakilakerti. Itu ada PAUD, ada TPM, ada kewirausahaan dan lain-lain. Ada sampah juga, Bapak Lurah, ada sampah, pemilahan sampah juga kerjasama dengan DLH seperti itu. Ya, jadi saya sebagai pendidik itu sejak tahun 1999 itu sampai sekarang. Saya punya anak
dan nyuwun sewu, saya ini adalah istrinya Bapak Yuskon almarhum, yang mana beliau itu adalah pegiat literasi, ya, pegiat literasi Kota Tegal. Dan saya ini melanjutkan perjuangan beliau, ya, dibilang 100% juga nggak bisa seperti beliau karena banyak hal yang intinya diperjuangkan, ya, karena literasi itu kan berbagai macam hal, ya, tapi saya dan teman-teman di Sakilaketi berusaha untuk melanjutkan perjuangan beliau sebagai pegiat literasi seperti itu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, ya Ibu, diberikan kemampuan bersama-sama dengan teman-teman seperti itu. Jadi di sini saya dengan ibu-ibu semua, ya. Coba Bu, saya pengen bertanya, apa sih sebenarnya Taman Baca Masyarakat itu? Taman Baca Masyarakat itu apa ya Bu? Tempat apa Bu? Tempat untuk berkumpulnya masyarakat untuk baca. Ya, boleh tepuk tangan dong. Silakan namanya. Ya, Ibu Irna. Jadi TBM itu adalah tempat berkumpulnya masyarakat untuk membaca. Boleh. Ada nggak yang Bu yang punya pendapat yang lain? Ya udah, nggak apa-apa, sambil jalan ya Bu. Jadi Taman Baca Masyarakat itu adalah suatu tempat di mana disediakan buku-buku bacaan, yang mana buku-buku bacaan itu adalah untuk memang disediakan masyarakat untuk dibaca, untuk masyarakat pendidikan non formal. Jadi Ibu harus tahu ya, pendidikan itu ada 3. 1 pendidikan formal, 2 pendidikan informal, non formal, yang ketiga adalah pendidikan informal. Nah, Taman Baca Masyarakat itu adalah pendidikan non formal, ya Ibu, karena ini memang usaha masyarakat untuk bisa masyarakat yang menyediakan dan untuk masyarakat sendiri seperti itu. Oh ya, alhamdulillah Ibu sudah bisa. Oh ya, ini jadi mohon maaf, ini perkenalan saya tadi, ya. Kemudian ini ya Bu. Nah, saya lanjutkan. Materi kita hari ini adalah pengelolaan dan manajemen TBM serta penyusunan proposal kegiatan yang baik dan benar. Kenapa baik dan benar, Bapak Ibu? Bisa nggak menjawab kenapa baik dan benar? Karena kalau yang baik, ya baik, tapi belum tentu benar, ya. Jadi di sini ada kata-kata yang baik dan benar. Lanjut ya. Nah, Taman Baca Masyarakat tadi sudah ada yang menjawab, salah satu ibu, ya. Taman Baca Masyarakat itu adalah tempat atau unit layanan yang dikelola oleh masyarakat untuk memberikan akses bahan bacaan seperti buku, majalah, dan media lainnya. Ini kita share ya Bu. Saya mendirikan Taman Baca Masyarakat itu sejak tahun 2010. Dengan apa coba Ibu? Hanya menyediakan tempat saja, karena waktu itu pertama kali saya itu mendirikan PAUD yang pertama. Nah, dengan harapan orang tua yang menjaga putra-putrinya itu tidak hanya menjaga saja, tapi ibu-ibunya itu bisa sambil membaca. Nah, kemudian di saya itu kebetulan ada buku-buku yang ini Bu, ada tumpukan buku yang tidak terpakai, artinya buku itu masih bagus tapi nganggur. Nah, kita kumpulin buku-buku itu. Mungkin ibu-ibu kalau di rumah juga punya buku-buku, bisa dikumpulin Bu. Nanti dijadikan taman
baca seperti itu, ya. Nah, kemudian entah itu buku bacaan atau buku pelajaran yang sudah tidak terpakai, kemudian majalah-majalah yang juga sudah tidak dibaca lagi, itu bisa ditumpuk, Bu. Jadi sebuah tempat yang akan kita buat taman baca. Kira-kira paham ya, Bu? Paham ya? Kalau misalnya di rumah punya buku, dikumpulin, jangan dibuang, Bu. Ya, karena masih bisa dibaca. Kemudian kita lanjut lagi. Ini kebetulan juga ada teman-teman saya dari Sakilaketi yang mengurus taman baca juga ya. Nah, sejarah dan perkembangan TBM itu dari mana sih kok bisa muncul ada TBM untuk masyarakat? Jadi di sini awalnya itu tahun 1950, Bu. Barangkali ibu-ibu belum paham, kok tahu ada TBM? Hadir seperti itu. Jadi di sini tahun 50-an itu namanya Taman Pustaka Rakyat. Ya, ibu kita bicara sejarah ya sedikit. Nah, di sini seiring waktu kemudian menjadi bagian penting dari gerakan literasi di Indonesia. Nah, maka muncul pada tahun 2005 itu Forum Taman Bacaan Masyarakat didirikan untuk mengorganisir ya taman baca yang muncul tadi, kemudian mendukung pengelola TBM di seluruh Indonesia. Jadi yang namanya TBM itu ya harus ada pengelola layanan seperti itu, Bu. Ya. Jadi secara prinsip siapapun boleh mendirikan taman baca, boleh. Ibu-ibu rumahnya besar misalnya, nggak kepake, ya daripada sepi, mau mendirikan TBM boleh, Bu. Ya di rumah seperti itu, di emperan boleh, ya dimanapun boleh. Yang penting bisa untuk masyarakat datang dan bisa membaca buku yang kita sediakan. Nah, kemudian tadi saya katakan ya, secara prinsip itu taman baca siapapun boleh. Tapi di sini terutama melalui jalur sukarela ya atau komunitas, untuk pendirian secara formal itu misalnya ya, Bu, kita ingin TBM kita terus berlangsung dengan baik. Nah, kemudian ingin mendapatkan bantuan pemerintah. Mohon dicatat ya, Bu. Jadi harus ada KTP, seperti itu harus ada. Ya, NPWP. Karena nanti pasti akan ditanyakan seperti itu ya. Terus yang terdaftar sebagai badan hukum. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu mau membuka TBM, harus ada tempat, harus ada apa tadi, Bu? Buku, ya, harus ada pengelolanya, harus ada izin operasional, ya. Itu paling tidak, Bu, harus ada itu dulu. Ada nama TBM-nya, masa nggak ada namanya, Bu? Ya, kira-kira itu membayangkan mau nama TBM apa? Seperti itu ya, Pak Lurah ya. Di sini TBM-nya namanya apa ya, Pak? Di kelurahan, ya. Perpustakaan ya, Pak ya, bukan taman baca ya. Oh iya, perpustakaan dia. Ya. Oh iya, ya, itu sudah jadi perpustakaan Bapak Ibu. Lebih besar lagi seperti itu. Jadi kalau taman baca, rumahan boleh, ya, Bu. Nah, kebersamaan pendirian TBM juga bergantung pada komitmen pengelola. Jadi ibu kalau punya TBM, bukunya ditumpuk saja, habis itu sudah dibiarkan. Ibu harus punya berputar otak ya, supaya bagaimana TBM-nya itu maju bagus ya. Misalnya ibu bisa mengadakan apa ya, lomba puisi misalnya. Ini akan membuat anak-anak kumpul, Bu. Ya. Misalnya lomba puisi ataupun membaca nyali, mengambil buku yang ada di TBM. Nah, itu adalah cara-cara mudah, Ibu, bisa kita laksanakan. Nah, ini adalah layanan
yang ada di TPM, Ibu. Jadi tadi kalau sudah punya TPM harus mengelolanya eksis ya Bu. Jangan diam saja, tapi eksis. Eksis itu kita berpikir mau diapain ya TPM ini supaya ada terus ya. Memang TPM itu harus kita sendiri yang mempunyai apa Bu? Program ya, misalnya tadi ada lomba dan sebagainya, itu adalah dari pengelola ya. Jadi pengelola itu memang harus apa? Selalu berusaha untuk maju seperti itu. Kalau enggak ya TPM-nya diam seperti itu saja, nggak ada kemajuan seperti itu. Hanya tumpukan-tumpukan buku yang tidak terpakai, sehingga ini akan menjadi kita itu tidak bersemangat. Nah, supaya bersemangat harus ada programnya Bu. Program yang gampang-gampang saja, jangan yang susah-susah gitu tadi, lomba misalnya ataupun apa yang lain ya. Nah, ini adalah contoh-contoh Bu layanan jasa peminjaman. Ini contoh yang ada di TBM saya ya Bu. Misalnya baca di tempat, terus ada seri sepeda literasi, ada moli motor literasi. Itu adalah seperti jemput bola. Kita punya buku diantar ke, kebetulan kami itu banyak ke ini ya, masyarakat apa ya, pengasong di terminal Bu. Jadi taman baca kami itu juga mensewu Ibu Kabit juga dapat bantuan kemarin dari provinsi ya, yang intinya buku-buku itu dibaca oleh masyarakat di sekitar terminal ya. Ya, ini jadi ada ini Bu kegiatannya seperti ini, saya beri contoh ya untuk TPM. Lalu untuk perpustakaan sekolah, ini maaf karena saya itu juga kebetulan kepala perpustakaan sekolah di SMP 1. Itu saya menghimpun karya-karya anak-anak di SMP 1 dan dihimpun oleh perpustakaan sekolah. Jadi 1 tahun kita menerbitkan 1 buku. Ini sudah edisi ke-8 gitu Pak Arif. Jadi ada buku-buku yang kita terbitkan setiap tahun minimal 1 buku ya Bu. 1 buku itu jadi keseluruhan warga sekolah. Nah, terus yang ketiga layanan wirausaha. Ini juga TBM itu boleh wirausaha Ibu. Misalnya nih ibu-ibunya tadi Ibu Kabit menyampaikan ada membuat sabun. Nah, kalau ibu-ibu bisa menghimpun di TPM-nya, bisa saja apa ya, keterampilannya itu bisa membuat bahan-bahan dari sampah ya, akan menjadi karya yang bagus. Makanya kalau dikatakan ada salam literasi, minum sewu tadi dari Buskar, ayo membaca gitu ya. Kalau dari saya tambahin, ayo berkarya seperti itu. Jadi salam coba ya Bu, salam literasi coba. Ayo membaca, ayo berkarya. Iya, salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Iya, seperti itu Ibu. Jadi selain membaca, TPM itu juga kita berkarya. Karya apa saja Bu? Ya, ibu-ibu mau menghimpun anak-anak untuk menulis 1 anak 1 halaman, terus nanti dihimpun dijadikan 1 buku, bisa Bu. Ya, itu adalah salah satu usaha kita yang paling mudah ya, tidak perlu banyak biaya ya nggak Bu. Itu akan menjadikan nanti sebuah karya ya. Yang luas nganggur bisa ya. Ada nggak tetangganya seperti itu? Jadi ada pelayanan sederhana terhadap lokasi dan masyarakat sekitar. Bu, kira-kira bisa ya kita buat seperti itu, taman baca yang sederhana. Ini saya pikir sudah paham tadi ya Bu. Apa perlu ada yang ditanyakan? Ini Bu? Enggak ya? Enggak ya? Kalau enggak kita lanjut ya. Nah, tujuan utamanya yang jelas meningkatkan minat baca dan budaya membaca.
Yang kedua, menyediakan sarana untuk belajar mendapatkan informasi. Ini contoh Bu. Seperti di SMP 1. Ibu-ibu kalau lewat di SMP 1 itu ada gazebo di luar pagar sekolah, ya Bu. Itu tuh juara nasional loh Bu. Mendingan paham. Kenapa kok bisa juara nasional? Karena waktu itu kami ikut inovasi pelayanan publik lomba, ya. Di antaranya adalah ada membuat karya buku, kemudian ada taman baca. Nah, taman bacanya itu ya gazebo yang ada di luar sekolah yang seperti Ibu Kapi katakan tadi, taman baca inklusi sosial, ya. Apa namanya? Kita menyediakan buku-buku dari SMP 1 untuk masyarakat. Nah terus dikatakan, loh Bu, kalau di di gazebo itu sampai orang tiduran itu tidur bagaimana? Ya boleh-boleh saja orang mau tiduran, istirahat, namanya juga masyarakat, ya Bu. Yang penting di situ ada buku. Mereka datang, lihat buku, kayak gitu ya Bu, membaca, ada buku kunjungnya. Terus mereka tidur-tiduran, ya nggak apa-apa. Memang masyarakat nggak bisa diatur. Aku di sini jangan tidur, nggak bisa Bu. Ya, namanya masyarakat sih penting, ya Bu, tidak melakukan apa yang bersifat negatif. Contoh, berjudi di situ, minum-minuman nggak boleh, dilarang. Pasti nanti akan datang bagian keamanan, ya. Jadi yang namanya masyarakat itu boleh, ya, mau tidur mau apa boleh. Yang penting di situ memang sudah disediakan tempat untuk membaca, ya Bu. Terus yang kedua, menyediakan sarana untuk belajar. Yang ketiga, pengembangan diri secara berkelanjutan. Ya jelas ya Bu, kita boleh berkali-kali datang ke TPM, membaca buku satu persatu yang kira-kira bermanfaat untuk pengembangan pendidikan secara tadi non formal, ya Bu, non formal. Kemudian membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, serta membantu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tempat lebih dekat, fleksibel dan bersahabat dibandingkan perpustakaan umum. Jadi kalau perpustakaan umum itu aturannya lebih ada tingkatannya, ya Bu. Tapi kalau taman baca itu lebih fleksibel, ya Bu, bisa untuk kita dirikan untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat, tetapi lebih dipermudah. Jadi pendidikan di rumah, kalau non formal itu ya diantaranya adalah taman baca masyarakat tadi. Nah ini pengertian gemar membaca. Ibu-ibu gemar membaca nggak Bu? Ya, baca WA. Iya. Sekarang sudah zaman teknologi ya, nggak apa-apa baca WA. WA itu HP itu adalah alat komunikasi yang sangat efektif pada saat ini ya. Kaitannya dengan bahwa di Indonesia itu IT itu sudah bukan hal yang yang tabu ya. Semua orang, hampir semuanya punya HP. Ibu-ibu, bapak ibu semua di sini punya HP ya? Punya ya? Ya. Jadi itu salah satu membaca. Ini saya bilang membaca WA, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyebarkan hoax, kan begitu ya Bu? Yes, gitu. Terus ini kemana membaca ya Bu? Kebiasaan rutin seseorang melakukan aktivitas membaca. Kalau ibu misalnya di rumah adalah biasa membuat industri rumah tangga yang bisa dijual. Contohnya membuat keripik. Ya yang dibaca buku-buku tentang bagaimana membuat keripik yang renyah, begitu kan Bu? Ya Bu Sekar. Iya. Membaca buku-bukunya yang sesuai dengan kebutuhan, ya seperti itu. Jadi itu adalah mendukung keaktifan kita. Lanjut. Nah, kira-kira yang TBM tadi sampai di situ ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Coba biar nggak ngantuk, kalau ice breaking gimana ya? Boleh? Ya, coba berdiri Ibu.
biar tidak mengantuk. Ya, hati-hati itu nanti pada jatuh. Namanya ekspresinya adalah tepuk 5 ya Bu. Kalau saya bilang tepuk 1, tangannya di atas. 1. Nah, kalau tepuk 2 berarti kiri dulu. 1, 2. Gitu ya Bu. Nah, kalau tepuk 3 jangan kayak gini, nggak boleh. Ya, harus kiri kanan gitu ya. Terus yang ketiga 3 kali. Tepuk 3 kali. 2, 3. Coba, yuk. Tepuk 3 kali. Agak cepat ya Bu. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Nah, terus tepuk 2 kali. Ya, dua-dua ya. Tapi kiri dulu. Pokoknya prinsipnya kiri dulu ya. Tepuk 4 kali. Tepuk 4 kali. Kayaknya ada yang atau itu enggak. Tepuk 5 kali, lihat dulu ya Bu. 2, 1, 2. Nah, berarti 5 kali ya. Ya. Tepuk 5 kali. 2 kali 5 kali. 2 kali. Iya, tepuk 2 kali, bukan 5 kali ya. Tepuk 2 kali 5 kali gitu ya. Yuk, sekarang diulang ya. Nah, konsentrasi Ibu. Ya, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. 2 kali 5 kali. Tepuk tangan Iya Ibu-Ibu. Nah sekarang tiba saatnya untuk membuat proposal Ibu-Ibu. Tadi TPM ada pertanyaan tidak? Monggo yang mau bertanya. Bu, saya bukunya di rumah banyak sekali tapi nggak kepake. Ada nggak? Ya ada. Jadi semuanya kira-kira ada yang punya buku nggak Bu? Ya, kalau nggak itu nanti di buku sekarang ada 1000 buku ya. Nanti bisa membaca bukunya. Bagus-bagus kok bukunya dari Perpusnas. Iya. Baik, sekarang kita bagaimana sih cara membuat proposal kegiatan Taman Baca Masyarakat yang baik dan benar tadi ya Bu. Jadi kalau yang baik belum tentu benar, maka kita membuat yang baik dan yang benar. Nah, sistematika yang jelas ya Bu. Yang pertama, yang jelas ada covernya, ya cover. Misalnya covernya, Ibu-ibu bayangannya itu kira-kira taman bacanya namanya apa? Atau dengan ikut komunitas, ya ikut taman bacanya siapa ya? Pokoknya itu adalah harus punya nama, Bu. Harus punya nama ya. Taman baca misalnya mau pakai nama anak saya, terus dicampur-campur, boleh ya Bu. Seperti taman baca saya, Sakila Kerti itu awalnya dari nama itu Bu, nama anak ya. Kerti itu budi pekerti. Jadi Sakila Kerti itu budi pekerti yang baik gitu. Nah Ibu kalau mau punya taman baca harus ada namanya dulu ya Bu. Kemudian ada surat. Kemudian ada latar belakang. Jelaskan pentingnya TBM. Jadi kalau Ibu mau membuat latar belakang, ya, kalau misalnya itu sesuatu yang bisa diungkapkan di situ, diungkapkan saja Bu, latar belakangnya apa, kenapa mengajukan bantuan, ya, misalnya untuk kegiatan dan sebagainya. Jadi di situ ada latar belakang tentang pentingnya taman baca masyarakat. Seperti itu Bu. Terus nama dan tema kegiatan tadi. Nama dan tema kegiatan maksudnya itu
ibu-ibu mau membuat kegiatan apa, misalnya nih kemah literasi misalnya, ya, atau festival literasi yang menghimpun semua TBM yang ada di Kota Tegal ini misalnya ya Bu. Tapi kalau dengan lingkupnya lebih tidak luas ya, ya misalnya mau apa lomba-lomba di kelurahan, misalnya lomba untuk masyarakat, lomba baca puisi ataupun lomba tadi saya bilang membaca nyaring, itu bisa Bu. Jadi di sini nama dan tema kegiatan, temanya ya dibuat ya, temanya misalnya dengan taman baca, dengan meningkatkan taman baca, dengan meningkatkan membaca akan menjadikan peserta ataupun akan menjadikan masyarakat lebih gemar membaca. Misalnya temanya seperti itu Bu. Jadi tema itu masing-masing ya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kita itu mau membuat kegiatan apa misalnya, ya. Tadi misalnya lomba-lomba ataupun yang lainnya, ya. Nah terus maksud dan tujuan kegiatan, maksudnya apa? Diutarakan saja di situ. Maksud dan tujuan. Harus hafal ya Pancasila, dasar negara bangsa Indonesia. Kemudian pelaksanaan kegiatan, pelaksanaannya kapan Bu? Ya, disebutkan di situ tanggalnya berapa ya. Itu disebutkan ya jelas. Kemudian struktur organisasi. Nah, di sini yang namanya taman baca itu Bu harus ada pengelola, ketua, sekretaris, bendahara, ya, ataupun seksi keamanan boleh ya, yang namanya struktur organisasi itu. Terus kalau buku numpuk, Bu bisa mau sendiri orang ngerti kayak gitu loh Bu. Ya, maka harus ada itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Coba saya lihat di sini ya, Mensewu, karena ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ada Bapak ini ya, buat saya. Ini apa ya? Saya dulu. Jadi tadi ada struktur organisasi ya Bu. Kemudian Bapak Ibu diperhatikan, lalu ada jadwal kegiatan, jadwalnya itu mau dilaksanakan kapan. Rencana anggaran biaya. Nah ini panjenengan bisa membuat rancangan biaya yang dibutuhkan. Ya, kira-kira apa yang perlu dibutuhkan, dana apa ya. Ibu pasti sudah tahu semua ya, namanya RAB, rancangan biaya ya, rencana anggaran biaya, RAB tahu ya. Ya, rencana wes pokoknya. Kemudian penutup ya. Pastikan proposal itu jelas, terperinci, meyakinkan agar dapat menarik dukungan dana atau perhatian dari donatur. Ya, seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Tadi kalau misalnya taman baca ya, yang sudah ada taman baca mau mengusulkan ke kantor Arpusda bantuan 1000 buku, ya harus jelas proposalnya ya, karena nanti yang akan membaca adalah dari kantor Arpusda, perpustakaan daerah. Ini sudah ada pengelolanya atau belum, ini sudah ada izin operasionalnya atau belum, seperti itu Ibu ya. Jadi harus apalagi ibu yang masih ini ya, tidak terbatas usia yang masih atau yang sudah tua ya. Taman baca itu karena ini adalah pendidikan non formal ya, selagi kita masih mampu, kita masih mau, itu tidak membatasi usia masih muda, usia sudah tua ataupun masih muda, itu tidak usah menjadi
halaman seperti itu. Kemudian di sini tips tambahan Ibu, ada tips tambahan membuat proposal. Jadi proposal yang tadi sudah jadi semuanya ya, itu ditambah bukti fisik. Misalnya ibu-ibu anak-anaknya pada membaca di teras, difoto Bu, difoto. Oh ada foto anak-anak membaca, silakan difoto. Pokoknya anak-anak misalnya, ayo salam literasi misalnya, difoto ya. Terus ketika ibu-ibu mengadakan lomba puisi, difoto lagi. Jadi setiap momen itu dokumentasi penting Bu. Saya dulu diomongin, Bu Sismi apa-apa difoto ya. Karena memang dokumentasi itu tidak akan terjadi 2 kali ya kan. Nah ketika jenengan piknik di foto ya, dengan mari menjadi di foto ya. Nanti dilihat lagi, oh iya ini foto dulu, jangan lagi jalan-jalan kan gitu ya Bu. Iya, jadi jangan sungkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang banyak itu difoto Bu. Lomba dongeng difoto ya. Mana HP ini penuh bagaimana Bu? Ya ditransfer ke laptop atau ke itu ya, apa, disk eksternal namanya gitu ya Bu. Biasanya kalau anak muda itu workingan Bu. Saya aja kalah sama murid-murid saya, bener, disuruh bikin film nganggo lagu ya. Saya awalnya nggak bisa, itu murid-murid saya sudah pada pinter Bu, SMP 1 ya, membuat itu pinter. Jadi gurunya minta dikasih tahu caranya bagaimana. Karena memang anak-anak itu kalau yang namanya IT itu sepertinya gatean ya Bu. Ibu tahu nggak gatean bahasa apa? Nah, gitu ya Bu. Bahasa Jepara gatean. Saya asli Jepara soalnya Bu. Ya. Terus Jepara sih di mana Bu? Tempat LA Kartini loh. Ya. Jawa Tengah ya. Buat proposal yang ringkas dan jelas namun tetap lengkap untuk memudahkan pembaca memahami tujuan dan kebutuhan Anda. Jadi proposal itu tidak usah berlembar-lembar banyak tapi membingungkan ya. Singkat saja tapi jelas, lengkap, pasti seperti itu. Kita lanjutkan lagi, fokus pada manfaat bagi masyarakat seperti peningkatan wawasan, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan ya Bu. Jadi memang susahnya membuat pengunjung ya untuk datang ke tempat membaca itu susah Bu. Maka harus dengan cara bagaimana kita membuat taman baca itu menarik. Taman baca itu biasa-biasa saja Bu, digawe kayak anak pojok bacanya, warna-warni dari karpet gitu Bu ya. Jadi orang melihat itu tertarik. Aja tumpuan buku sing aja kayak wingi terus ya gitu, nggak bisa seperti itu. Orang dikasih gratis gitu ya. Jadi buatlah yang menarik supaya orang-orang itu bisa datang berkunjung ke rumah Ibu setiap hari kalau punya taman baca. Rame ya. Terus membuat kegiatan seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan nggak Bu yang tadi? Kira-kira yang tadi ada pertanyaan nggak ya? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, struktur dan isi proposal. Ya, harus ada bintang kejora. Terus bawahnya ada logonya. Ya. Terus misalnya alamat, bawahnya itu ada alamat dari TBM tersebut. Alamatnya rumah Ibu misalnya. Ya. Gampang kan Bu? Gampang ya. Saya tahun 2010 seperti itu Bu awalnya. Ya. Kita lanjut, di sini ada nomor, lampiran, dan perihal. Kalau membuat surat itu pasti harus ada nomornya Bu. Jangan sampai tidak ada nomor kosongan. Misalnya ini nomornya 01 garis miring, nomornya misalnya ya garis miring tadi TBM bintang kejora ya Bu, bintang kejora garis miring ditambahi misalnya bulannya Januari yang 01
garis miring lagi 2025. Itu adalah nomor suratnya. Ya Bu, kira-kira bisa dipahami Bu? Ya, ini mohon maaf saya nggak bikin contohnya nomor surat ya, tapi nomor surat itu adalah nomor dari lembaga itu sendiri secara urut ya. Kalau misalnya jenengan buat proposalnya adalah nomor 1 ya, tadi berarti nomor 101 garis miring TBM Bintang Kejora garis miring 01 atau 09 sekarang September ya, garis miring lagi 2025. Itu nomor surat ya. Lalu ada lampiran, misalnya lampiran, bawahnya ada lampiran, ditulisi misalnya lampirannya 1 bendel ya Bu, 1 bendel. Terus jumlah lampirannya sudah, dan perihal permohonan. Ini bawahnya lagi perihal permohonan dana atau permohonan bantuan buku boleh seperti itu ya. Itu adalah cara membuat suratnya. Terus tujuan dan penerima surat. Kita kalau membuat surat ibu-ibu, dengan itu mau mengusulkan bantuan ke siapa? Misalnya ke kepala kantor perpustakaan daerah, tadi mengusulkan buku ya Bu. Karena memang yang saya tahu kalau mengusulkan buku itu memang kita harus sudah punya TBM sing mumpuni Bu, yang sudah jelas-jelas ada akta hukumnya. Nah itu proses ya. Saya bilang kalau mau membuat itu ya harus berproses, tidak langsung TBM jadi kemarin terus mengusulkan ke kantor Arpusda ya nggak bisa ya, harus sudah punya nama dulu seperti itu. Nek jenengan punya putra putri di rumah barangkali bukunya banyak, bisa diawali seperti itu Bu ya. Seperti saya dulu tahun 2010 itu ya dengan perjuangan ibaratnya kayak apa ya, perjuangan ini ya dari awal banget, dari emperan sampai ada tempatnya seperti itu. Nah, tujuan dan penerima surat sudah jelas ya Bu. Di sini ada donatur atau bentuknya ya, pihak yang diharapkan menjadi donatur atau pendukung kegiatan. Itu maksudnya itu ditujukan ke kepala kantor instansi atau kepada kepala perusahaan kalau itu mengajukan tentang dana misalnya. Nah ini Bu, ini adalah penjelasan yang saya uraikan di atas tadi ya Bu. Kira-kira ada yang bertanya? Ada yang bertanya atau tidak? Nah pendahuluan tadi latar belakang. Ini Bu, jelaskan kondisi masyarakat dan kebutuhan literasi yang mendasari pentingnya TBM. Kondisi masyarakatnya di sekitar rumah Ibu itu bagaimana? Apakah perlu bantuan untuk buku-buku sehingga buku tersebut sangat memberikan arti untuk mereka mendapatkan wawasan yang lebih dalam pendidikan di masyarakat. Ini contoh ya Bu. Contoh latar belakang. Rumusan masalah, sampaikan masalah yang ingin dipecahkan melalui kegiatan TBM. Ini masalahnya apa Bu? Kira-kira ada ya? Oh iya, coba. Nah itu ada contoh-contoh ya. Silakan kalau ibu-ibu kira-kira membuat ya seperti apa proposalnya supaya nanti bisa melakukan atau membuatnya dengan baik ya. Ya. Jadi kita persiapan ya Bu, sebelum misalnya pemerintah punya program, silakan kepada masyarakat, silakan untuk membuat proposal, penjenengan itu sudah tahu caranya seperti itu. Nah, di sini ada maksud dan tujuan kegiatan, ini juga harus dijelaskan. Maksudnya apa dari proposal itu secara umum dan tujuan spesifik dari pendirian atau penggalangan dana
TBM. Itu juga harus dijelaskan Bapak Ibu semua, dijelaskan kira-kira maksud dan tujuannya apa membuat proposal. Misalnya ingin melaksanakan lomba membaca nyaring masyarakat di lingkungan sekitar rumah misalnya. Itu contoh mudah ya Bu. Jadi harus ada, ataupun dengan misalnya ingin membuat kegiatan lomba-lomba, 1 lomba apa, 2 lomba apa, 3 misalnya lomba meresum buku, meresum lomba apa ya? Ya. Lomba literasi apa Mbak? Media sosial. Lomba literasi anak-anak itu bisa membaca nyaring, tadi bisa. Ya, pelaksanaan kegiatan Bu ditulis ya. Lokasi dan waktu pelaksanaan, lokasi di mana, misalnya di rumahnya itu, di lokasinya itu sekitar apa, di jalan apa, begitu ya, apa di kantor kelurahan, boleh. Lokasi dan waktu pelaksanaan, tentukan lokasi dan jangka waktu kegiatan secara jelas. Misalnya mau dilaksanakan 3 hari, berarti tanggal berapa sampai tanggal berapa di bulan September, contohnya ya. Terus strategi pelaksanaan, jelaskan cara kegiatan akan dijalankan termasuk aktivitasnya. Jadi panjenengan itu memberikan penjelasan di situ aktivitasnya itu seperti apa nanti. Misalnya itu nanti akan menghimpun anak-anak yang usia 4 sampai 9, kemudian akan mengelompokkan dan akan mengikuti lomba membaca nyaring ataupun lomba menciptakan puisi, boleh Bu, atau membaca puisi ya. Banyak sekali literasi yang bisa kita rencanakan untuk program. Kemudian yang selanjutnya Romawi 3 itu adalah struktur organisasi, itu adalah pengelolanya. Ketuanya harus ada, sekretaris, bendahara. Paling tidak 3 itu Bu. Ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua. Jadi di sini nanti ada struktur organisasi namanya. Ya. Nama TBM-nya apa tadi? Atasnya struktur organisasi TBM maju mundur misalnya. Atau TBM bintang kejora, kembali ke tadi ya. Seperti itu. Kemudian rencana anggaran biaya Ibu-ibu. Ini enggak ada bapaknya ya. Ada Bapak Lurah sama Bapak Camat. Enggak, ini pesertanya Pak. Ya, ibu-ibu semuanya hebat, ibu-ibu yang hebat ya. Jadi rencana anggaran biaya itu kira-kira ibu-ibu mau mencantumkan apa? Contohnya apa ya Bu sekarang? RAB. Pembelanjaan misalnya membeli kertas berapa? Itu loh Bu, ya. Jadi kompleks. Konsumsi itu juga masuk, ya. Terus apa lagi ya? Konsumsi, kertas, pulpen, hadiah, ya, hadiah. Nanti ada hadiahnya Bu. Jangan lombanya misalnya 3 macam lombanya, ya berarti hadiahnya 1. Sebutkan potensi sumber pendanaan yang akan digali seperti bantuan pemerintah, swadaya, masyarakat atau donatur. Ya, ini adalah proposal yang digunakan untuk menggali dana dalam rangka untuk membuat kegiatan taman baca masyarakat. Proposal diterima dan dapat ditindaklanjuti, lampirkan tanda tangan pengurus TBM. Pengurusnya siapa? Ada tanda tangan ketua dan sekretaris, bendaharanya nggak usah ya. Bendaharanya itu biasanya di RAB-nya Bu, RAB-nya, terus nanti diketahui oleh ketuanya ya, penanggung jawab bendahara, kemudian
diketahui oleh ketua TPM tersebut. TPM matahari bisa. Tadi TPM maju mundur ya. Tapi tertawa. Kalau maju mundur seperti Syahrini ya. Karena tujuan kami di sini pelaksanaan kayak gini itu munculnya apa ya, mulai dari hari ini sampai 1 tahun berikutnya itu nanti siapa yang bisa menggunakan nanti dikumpulkan semua ya hasilnya. Kurangi anak-anak untuk belajar makanya HP, main HP biar tidak main HP. Kita ingin di setiap RT RW itu ada Ini Bu, pakainya dulu. Oh iya, silakan. Jadi tadi gimana Bu? Di RT apa? kalau bisa itu di setiap RW ataupun RT itu ada pojok baca ataupun TBM ya, Iya, keren nih Bu. Jadi harus ada taman baca yang ada di setiap RT ya. RT. Jadi satu kelurahan itu kan banyak RT ya Pak Lurah? Iya, jadi nanti setiap RT alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau ada taman baca di situ ya. Ada kegiatan para peserta yang mendapat penilaian baik dan benar, ya Bu. Ya, jadi ada 3 peserta. Ada 3 peserta. Saya panggil ya, Ibu. Nanti yang saya panggil maju ke depan ya, Ibu ya. Baik. Nah, juara 1 Ibu Rihana. TBM-nya TBM apa ya? Sebentar. TBM Sri Kandi. Ya, silakan Ibu maju ke depan. Tepuk tangan dong, Ibu. Iya. Bu, agak ke situ, Bu. Yang kedua, TBM, ini TBM-nya dulu ya namanya ya. TBM Citra Ayu. Tepuk tangan untuk TBM Citra Ayu. Berarti Ibu siapa namanya Bu? Bu Susilawati. Ya. Terus yang ketiga, TBM Bunga Safira Putri. Mana Bu? Oh ya, tepuk tangan untuk TBM Safira Putri. Namanya Bu? TBM Bunga Safira Putri ya. Namanya Endawati ya. Ya Ibu, ini mohon kepada Pak kita beri alamatnya. terus apalagi yang Nah, karena ada Baros dan satu wawasan pengetahuan yang untuk kedepannya akan memberikan ikut kita ya untuk TBM kita akan tumbuh berkembang dengan baik dan di Kelurahan Tanjung Puting ini mudah-mudahan TBM-nya semakin
semakin meningkat ya, baik kualitas maupun kuantitasnya, kita berharap seperti itu. Dari saya narasumber mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya cukup sekian, kita tutup. Dari saya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian seluruh peserta untuk dapat scan WA yang ada di depan, bisa bergabung nanti di grup TBM Sekar Ananda. Ada barcode-nya. Nah, nanti dapat sertifikat untuk pelatihannya. Monggo yang belum dapat di scan terlebih dahulu. Kamera WA, baik, kamera WA terus di scan, nanti langsung secara otomatis bergabung di grup TBM Sekar Ananda. Agak maju nggak apa-apa kalau nggak kelihatan. Silakan untuk kembali ke tempat. Jangan lupa follow Instagram Badan Bahasa Kemendikbud ya. Ada IG-nya juga. Demikian tadi serangkaian acara pelatihan dasar pustakawan bersama Dinas Arsipka Kota Tegal, dan juga tadi pelatihan dari Ibu Sismiati. Maka acara di kesempatan siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Salam literasi. Ayo berkarya. Apalagi literasi untuk kesejahteraan. Kita ulangi ya. Salam literasi. Ayo berkarya. Literasi untuk kesejahteraan. Marilah kawan, marilah semua, luangkan waktu untuk selalu membaca. Apabila kita